kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nanti karena ibu guru mau mulai nih. Selamat pagi. Sudah ada semua kelasnya, kelas 3 di sini. Kelas 3, mana kelas 3? Oke, berapa orang? Kelas 4. 5 orang. Kelas 5. Oke. Siapa yang tidak hadir di kelas 5? Berapa orang? Kelas 4. Ada yang tidak hadir ya? Kelas 5 juga? Oke, kelas 3? 1 orang. Oke. Nanti kalau masuk di kelasnya berhubung karena gurunya ada yang tidak hadir, ada yang berhalangan ya. Jadi nanti ibu guru yang masuk di kelasnya masing-masing, tapi untuk pembelajaran berjalan dengan baik, mohon kerjasamanya untuk tidak ribut, untuk tidak berkeliaran kalau sudah masuk ya. Dengar? Tertib di kelas ya, menunggu ibu guru masuk mengajar. Dipahami? Oke. Sebelum masuk di kelas, kita berdoa di sini saja. 1 orang dari kelas 5 untuk pimpin doa sebelum memulai pelajaran ya. Oke, 1 orang dari kelas 5 yang pimpin doa. Oke. Kita berdoa dulu sebelum masuk dalam pembelajaran ya. Untuk kelas 3 nanti materi yang akan dipelajari di matematika ya, penjumlahan 3 angka. Bisa penjumlahan 3 angka. Berarti kalau 3 angka itu ada ratusan, ada puluhan dan satuan, 3 angkanya. Kemudian untuk tadi penjumlahan 3 angka. Kalau kelas 4 kita akan belajar mengenai berbagai jenis pekerjaan di sekitar kita. Pekerjaan apa saja yang dikerja di masyarakat di sekitar kita, ya kan? Itu yang kita mau pelajari. Untuk kelas 5 yang mau dipelajari adalah IPA tentang rantai makanan, menjelaskan bagaimana pembuatan. Tujuan pembelajaran kelas 3 supaya siswa bisa mengenal konsep penjumlahan bilangan 3 angka. Kemudian kelas 4 tujuan pembelajarannya siswa bisa mengenal pekerjaan-pekerjaan di sekitar lingkungan. Tujuan pembelajaran untuk kelas 5 bisa menjelaskan, bisa mengidentifikasi tentang konsep dan contoh-contoh rantai makanan. Bisa dipahami? Oke. Sekarang silakan masuk di kelasnya masing-masing menunggu ibu guru. Perhatian. Siap. Siap belajar? Siap. Siap? Tidak. Oh? Siap belajar? Siap. Oke. Apa yang mau dipelajari? Yang ibu sampaikan tadi? Matematika. Tentang? Penjumlahan. Oke, penjumlahan. Matematika tentang penjumlahan 3 angka. Kalau penjumlahan 3 angka itu berarti ada apa? Satuan, puluhan. Iya, satuan, puluhan, ratusan. Oke, mantap. Satuan. Misalnya 2 contoh ya. Misalnya 321. Yang mana satuan di sini? Angka berapa?
Hah, satuannya? Angka satuan, saya ganti di misalnya 5 di sini. Angka satuannya di sini yang mana? 2. Satuan? Belum tahu ya. Satuannya itu yang paling tempat ya. Ini namanya puluhan. Kenapa dibilang puluhan? Karena ini terhitung jadi 20. Kalau ini 3 masuk di ratusan. Jangan ditukar ya. Satuan, puluhan, ratusan. Jadi 300-an, 20-an, 5 satuan. Nah, kalau masuk di penjumlahan 3 angka, modelnya seperti ini misalnya 300 itu contoh penjumlahan ya. Misalnya 325 ditambah 451 misalnya. Coba diperhatikan ya. Bagaimana caranya? Penjumlahan 3 angka berarti ratusan dengan ratusan dijumlahkan, puluhan dengan puluhan dijumlahkan, satuan juga dengan satuan dijumlahkan untuk mendapat nilai totalnya. Contohnya ini 325. Penjabarannya seperti ini. Kalau 325 tulis 3, ini 3 ya. 3 ini mewakili ratusan. Berarti tulis 300. Toh, berapa angka kalau 300? Berapa nolnya? 2. Oke, 300 ditambah. Ini 2 mewakili puluhan, berarti 20. Ditambah lagi dengan 5 satuan. Kalau di bawahnya 451, angkanya berapa di sini? 4. 400. Berarti 20 ditambah 50. Ini 5 berarti 50 tambah 1 ya. Sekarang dijumlahkan ke bawah per nilai tempatnya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Coba ini 5 tambah 1 6. 20 tambah 50 70. 300 tambah 400 700. Oke, mantap. Kalau sudah seperti ini, 700 ditambah 70 tambah 6, hasilnya 776. Jadi tidak diambil lagi nih angka nolnya ya. Ini sudah mewakili 700, ini 70, ini 6, hasilnya 776. Bisa? Oke, kalau begitu saya kasih latihannya ya. Oh iya, ada di sudah mengerti? Sudah bisa? Betul? Oke, sekarang saya ibu kasih latihannya dikerja sesuai dengan contohnya di papan. Silakan dikerjakan masing-masing ya, berdasarkan yang sudah dibuatkan. Oke, silakan dikerja. Saya masuk di kelas 4 ya. Kerja ya, dikerja betul. Jangan ribut ya. Kita belajar tentang keseimbangan ekosistem dan rantai makanan. Yang pengen tahu apa rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dan nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan membedakan, dimulai dari proses tumbuhan, kemudian konsumen hewan, dan beralih ke mulai dari. Oke, rantai makanan proses dari makan ke makan ya. Siapa yang pernah lihat di buku IPA? Tentang rantai makanan ada yang pakai. Siapa yang pernah lihat di buku IPA ada seperti ini, ada gambar di gambar. Ini ada tanda panah seperti ini. Ada di sini gambar juga. Ini tanda panah. Ada gambar hewan.
burung. Guru tidak tahu gambar burung. Hewan ini makan ular, ular makan tikus, tikus makan ini namanya ada rantai makanan. Ada proses makan, dimakan, makan dan dimakan ya. Itu namanya rantai makanan. Kalau lihat tikus di sawah, ini ada rantai makanan ya. Biasa di sawah toh? Oke. Terus ada lagi yang bisa sebutkan contoh-contoh rantai makanan selain yang sudah disebutkan? Ada tikus, ada apa tadi kuku, ular, ada elang. Kalau yang masuk dalam kategori adalah apa? Padi itu yang namanya produk yang dikenal dengan produsen. Ini padi tumbuhannya, ini yang dikenal dengan produsen atau yang memproduksi, membuat. Memproduksi, yang membuat, yang dikenal dengan produk, bahasanya adalah produsen atau produksi, membuat, ya, membuat sama ya, bisa dipahami. Ada namanya produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Dalam rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Dari produsen, konsumen, pengurai. Yang produsennya itu adalah yang memproduksi makanannya sendiri. Contohnya tadi tumbuh-tumbuhan atau padi, ya. Padi itu memproduksi makanannya melalui fotosintesis. Kalau ini konsumen, dari kata konsumsi, memakan. Apakah saja yang masuk dalam konsumen tadi? Yang mengonsumsi makhluk hidup lainnya? Apa yang memakan temannya tadi? Apa? Hewan yang memakan temannya. Contohnya ini ular makan nutrisi yang didapat. Iya. Yang jadi pengurai itu adalah contohnya kayak misalnya di sawah kan biasa ada tikus biasa yang mati, hewan-hewan yang mati di sekitaran sawah ya, itu akan jadi misalnya ada tikus di sini yang tidak habis dimakan tadi, tidak habis ya, masih ada sisa-sisanya, dan tulang-tulangnya kah atau apa ya, yang sisa-sisa dari hewan tadi itu yang mati tinggal di sekitaran sawah, itu akan menjadi pengurai atau bisa jadi nutrisi bagi tumbuhan, menjadi pupuk, jadi tumbuh subur itu namanya. Itu jadi itu namanya jadi pengurai, menjadi pupuk, menjadikan tanaman jadi lebih subur atau tumbuhan yang ada di sekitar itu namanya mengurai atau menjadi pengurai. Jadi intinya dalam rantai makanan itu ada produsen sebagai memproduksi. Kalau konsumen adalah hewan yang memakan ya, konsumen yang mengkonsumsi. Kalau produsen tumbuhan, semua yang tumbuh masuk dalam kategori produsen atau yang makhluk hidup dari tumbuhan. Ini juga hewan makhluk hidup ya, dari sebagai konsumen. Mengerti? Bisa dipahami nih? Produsen adalah tumbuhan,
belum? Kerja seperti ini ya. Coba lihat itu kalimatnya, itu nama hewannya dengan tumbuhannya. Jadi jangan pakai tanda panah ya. Susun sesuai tanda panah, kasih gambar di dalam kalau bisa menggambar bisa. Tidak harus juga sesuai betul dengan hewan, yang penting ada menyerupai gambar apa di situ. Gambar apa? Apa yang diminta? Ada rumput, ada bilangan, kata, ular, iya. Apa yang mau dipelajari? Yang sudah sampaikan tadi. Belajar tidak ada. Siapa di sini? Bapaknya jadi guru. Siapa yang report pekerjaannya bapaknya? Apa yang biasa dilakukan bapaknya di sekitar di rumah ini? Pekerjaan apa yang biasa dikerjakan? Masak? Apa yang biasa dilakukan seorang ayah? Shopping? Apa yang dikerjakan? Oke, yang kerja di sawah berarti dia ada yang kerjanya seorang jadi guru. Apa lagi? Banyak ya. Jenis-jenis pekerjaan coba di kelas 5 yang sedikitnya. Jenis-jenis pekerjaan bisa kita ada ya. Ada sebagai guru, ada sebagai petani, ada sebagai dokter, bahkan polisi, tentara, dan lain-lain. Semua adalah jenis-jenis pekerjaan. Oke, sekarang Ibu kasih lembar dituliskan di dalam, dituliskan jenis pekerjaan yang minimal 5 yang paling lima jenis yang ada di sekitar kampung kita. Oke, mengerti? Silakan. Saya ke kelas ya. Jangan ribut, silakan. Bagaimana tugasnya? Sudah? Belum. Ada yang sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Berarti ini tugasnya dikerja di rumah, jadi PR-nya ya. Nanti hari Senin masuk lagi itu yang dikumpul itu tugasnya. Jangan lupa dikerja di rumah ya. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup. Namun sebelum kita pulang kita akan berdoa bersama berkumpul di kelas ini. Oke? Oke. Yang tinggal satu. Bagaimana tugas kelompoknya tadi? Sudah? Sudah. Silakan dikumpul. Jangan mirip aku sih.
Bisa dipahami